Sebel nggak sih kalau lagi makan tiba-tiba ketahuan sama tamu, terus yang tadi lagi perlu ke kamar kecil dekat ruang makan. Nah, yang terakhir nih, privacy untuk kamar tidur ruang pasangan baru. Jadi awkward nggak sih kalau sebelahan sama kamar mertua? Nah, ini semua adalah salah satu pertimbangan arsitek dalam hal menjaga privasi di dalam sebuah rumah. Misalkan, seperti yang pernah saya tangani sebelumnya, ada 4 nih, ada public, semi-public, semi-private, dan private. Untuk yang public sendiri, tentunya ini akan berada di sisi terluar bangunan maupun ruang tamu. Dalam ruang public, ini biasanya saya letakkan ada untuk carport, ada garasi, ada ruang tamu. Untuk yang semi public itu bisa berupa sirkulasi ya, seperti koridor atau jalan menuju ruangan-ruangan tertentu, yang mana kita bisa menerima tamu atau orang lain yang datang itu tanpa terganggu privasinya ya. Jauhkan ruang publik dari ruang yang private sehingga nantinya tidak awkward ya. Salah satunya misalkan membuat koridor. Dengan koridor ini akan menyamakan antara si ruang publik dengan si ruang private. Selanjutnya ke yang semi public nih. Ini bisa berupa aksesibilitas atau sirkulasi di dalam bangunan tersebut seperti koridor. Kemudian juga untuk toilet atau powder room untuk tamu yang berkunjung bila memerlukan ke kamar kecil. Nah, ini tidak masuk-masuk jadi mengganggu privasi penghuni seperti itu. Jadi biasanya akan saya desainkan sedemikian rupa, misalnya dengan menempatkan misalkan tiang listrik. Nah, ini MCB-nya baiknya ada di luar ya. Kemudian juga untuk kayak akses ke taman belakang tidak perlu langsung masuk ke bangunan utama, tapi bisa melewati gang kecil yang bisa diakses ke samping. Selanjutnya semi private ini seperti dapur, kemudian untuk living room. Nah, ini kan 2 tempat yang biasanya keluarga itu cara memasak, makan, kemudian juga beraktivitas, bercengkrama dengan keluarga. Nah, ini biasanya masuk kategori semi private karena mereka nggak semua ingin aktivitasnya yang nyaman di rumah ini terekspos langsung oleh orang luar. Terkecuali dalam beberapa kasus tertentu memang si living roomnya ini dikhususkan untuk menerima tamu dengan jumlah yang besar gitu. Atau misalkan dapurnya ini ada 2, yang satu memang dapur untuk bisa sambil ngobrol berupa dapur bersih, ada meja barnya seperti itu, atau dan satunya lagi memang dapur kotor karena dia full untuk masak segala macam yang sifatnya itu akan memasak besar lah gitu kurang lebih. Yang terakhir nih yang ruang private, tentunya ini adalah kamar tidur dan kamar mandi pribadi ya. Jadi untuk peletakan kamar tidur utama, biasanya kalau di Subahas untuk penempatan kamar tidur utama itu akan sedemikian rupa dijauhkan dari ruang-ruang yang berpotensi menjadi tidak private. Misalkan kamarnya itu bersinggungan langsung dengan ruang tamu, atau misalkan kamar tidur utamanya ini bersebelahan berjajar seperti kos-kosan. Nah, ini kan jadi kurang privasi ya tentunya. Misalkan kalau memang dirasa perlu privasi lebih, sediakan juga untuk kamar tidur tamu yang berada sendiri nih, dan aksesibilitasnya lebih di depan ya, jadi lebih gampang diakses tanpa mengganggu privasi penghuni utamanya. Jadi untuk pembagian dari ruang publik hingga private ini dimaksudkan untuk menjaga citra diri penghuni tersebut dan juga memuliakan tamu yang akan datang. Dengan desain interior, Anda bisa memaksimalkan privasi, kemudian juga fungsi yang Anda perlukan di dalam bangunan Anda, serta memuliakan tamu yang datang dengan kenyamanan rumah Anda.